wajib untuk latihan. Satu hari latihan itu kurang lebih 2 jam. 2 jam latihan cuma dengan tape. Dulu aku suka banget nih Astria gitu waktu di awal-awal ini ya, Anggun. Jadi aku harus mencapai nada-nada yang mereka nyanyikan. Itu ketika aku SD. Jadi memang dari kecil udah gamblang. Aku bangun tidur jam 5, sholat, kemudian harus olahraga, olah badan. Ya alhamdulillah sampai sekarang jadinya sehat, dan juga olahraga nafas. Jadi selama 15 menit itu khusus hanya setengah jam, bahkan khusus untuk olahraga nafas. Tarik nafas, tahan nafas, ngeluarin nafas. Dihitung berapa menit aku bisa nahan nafas, dan itu ternyata berguna ketika dewasa. Aku nyanyi, aku bisa menyanyikan lagu dengan dengan lebih menjaga pitch, dan juga bisa nafasnya juga cukup panjang. Itu juara-juara lomba sini nggak sih stres? Ya aku dulu sering mengikuti lomba, tidak selalunya menang. Ada yang menang tapi ada juga yang kalah. Jadi aku ingat banget waktu dulu aku menang harapan 2 kalau nggak salah ya. Pas aku waktu masih kecil, kelas 1 atau kelas 2 SD. Jadi aku dikasih piagam, bukan piagam apa, trofi lah ya. Tapi bentuknya kayak piring. Pernah tahu nggak sih? Ya. Ada yang pialanya kayak piring. Nah itu aku bawa, terus aku bilang aku dikasih piring ini. Jadi makannya nanti aku di atas piala itu. Gitu, jadi dari kecil nggak selalu menang bahkan. Tapi emang senang aja. Jadi gimana tuh udah 25 tahun sekarang berkarir? Suka duka yang paling Teteh inget apa sih yang momen berkarir? Itu dia tuh, itu yang aku ceritakan di dalam All Access. Ada saatnya aku bahagia pastinya, ada saatnya aku berhasil, tapi tidak sedikit juga yang aku memang tidak berhasil ya. Kayak aku keluarin album anak-anak gagal, terus di awal-awal karir juga tidak selalu berhasil. Nanti semuanya akan diceritakan lewat All Access. Kenapa Ira memutuskan membuat film dokumenter? Saya mau gitu, Iya. mau gitu. Kalau kata Prilly, biar ada banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari apa yang aku lakukan gitu. Karena banyak pasti kan orang menginginkan karir yang panjang. Aku sudah melalui karir yang cukup panjang, jadi aku pengen share kiat-kiatnya gitu. Oh, kalau aku tuh hariannya tuh begini, siapa tahu orang bisa bisa mengikuti gitu, dan memiliki karir yang panjang juga. Kita pertama kali ke Jakarta sendiri dan sampai akhirnya meledak sendiri, seperti apa sih perjuangannya sendiri, dan Wow. pertama kali didapetnya untuk semenjak itu seperti apa teh? Wah, itu cerita dari filmnya. Makanya nanti di film ini aku cerita bagaimana aku pertama kali datang ke Jakarta, dan bagaimana aku mengeluarkan album itu, dan album Tegar. Siapa aja yang membantu aku sehingga aku bisa berdiri tegar sampai saat ini. Tapi memaknai karir selama 25 tahun gimana sih tuh? Bersyukur, pastinya bersyukur, karena nggak terasa ya, jujur nggak kerasa gitu, udah 25 tahun, masa sih gitu, kadang-kadang gitu. Tapi ya bersyukur karena aku juga dikelilingi sama orang-orang yang emang sayang dan mendukung aku banget. Kalau kedepannya gimana teh, kan banyak nih penyanyi-penyanyi baru, terus Benar. saya agar bisa tetap eksis nih di sampai sekarang gimana sih tuh? Wah, itulah jawabannya nanti ada di film ini lah, pokoknya harus nonton makanya. Dan kan pasti butuh izin juga ya dari Mas Yoyo untuk bikin Benar. film Pastinya. ini. Mungkin waktu itu pendekatannya seperti apa nih, mengingat Mas Yoyo narasumber terakhir yang diwawancarai kata Iya. Ainara, gimana? Tadinya awalnya aku nggak ada cerita tentang Mas Yoyo gitu, cuman ketika disambung-sambung, itulah kalau dokumenter kan nggak ada skrip, jadi kayak disambung, kita perlu penjelasan juga dari Bapak Yoyo gitu tentang saat itu. Jadi aku ngomong sama Mas Yoyo, mau nggak Bapak, aku bilang diwawancara untuk film aku. Rizky udah, aku udah. Kata Bapak Yoyo, oke, aku mau. Nggak ada penolakan ataupun apa. Yang paling penting adalah kita sampai saat ini kan emang keluarga. Tapi kan 10 tahun teh, ibaratnya Teteh akhirnya baru mengungkapin Iya, ya. semuanya ini gimana? Ada perasaan kayak keputusan ini berat nggak ya untuk Berat lah pasti, berat karena ini membuka cerita pribadi gitu. Sementara ini kan aku selalunya kayak untuk nyanyi aja mau aku cerita, tapi kalau untuk pribadi kan aku jarang banget. Jadi ini mungkin ya udah saatnya aja sih. Untuk mengulik Rizky sendiri susah nggak sih teh, pendekatan sendiri sih ke Aku nggak bilang apa-apa, aku cuman bilang kan nanti ada yang mau interview, kakak boleh ngomong apa aja, bebas. Kakak mau mencurahkan, kakak marah, kakak senang, kakak sedih, bebas. Kayaknya pertama kali kita mengekspos
ada kendala, alhamdulillah. Semua orang kayak, ya udah gue mau gitu. Karena aku punya teman-teman yang memang baik banget, kita saling support satu sama lain. Gitu. Kayaknya, tapi yang hebatnya ya emang sinemaku aja sih bisa memotong-motong, mengedit-edit hingga menjadi sebuah cerita yang aku sendiri kaget, cukup kaget gitu dengan yang udah ada. Nggak sadar Niki sendiri sebagai single mom dan mungkin bakatnya luar biasa kayak apalagi dia kemarin keluar komik nih kayak seperti apa sih harumnya sendiri kemarin Niki udah punya bakat luar biasa kayak. Pastilah terharu ya, alhamdulillah. Aku sebagai orang tua cuman bisa mensupport apa yang bisa orang tua support gitu, mengembangkan bakatnya sendiri, terus mencari coach sendiri gitu, dan disupport sama keluarga. Udah kapan teh mungkin Rizky sendiri Dari SMP sih dia suka. Dulu aku inget banget, Ariel tuh kan kalau misalnya kita lagi ada di meja juri, di pas penjurian, dia seneng gambar. Dia gambar di iPad. Aku ingat banget di inilah pokoknya di tablet gitu ya. Jadi aku bilang anak aku suka banget gambarnya, beliin ginian aja gitu. Jadi habis itu aku beliin itu, dan dari semenjak itu dia selalu gambar di situ, sehingga gambarnya tuh disimpan bukan cuma di kertas. Jadi gambar-gambarnya itulah yang akhirnya menjadi rasanya akhirnya atau berarti ya? alhamdulillah meskipun aku nggak bisa gambar. Adalah apa aja sih menjadi single mom yang berkarya yang subur pada orang yang sedang Iya, seorang wanita itu memang dituntut untuk bisa apa ya, membagi waktu mungkin ya. Banyak hal yang kayak akhirnya aku jadi kehilangan waktu untuk diri sendiri, bahkan karena menurut aku ada di dunia ini memang untuk banyak orang gitu, terutama untuk keluarga aku gitu, untuk pekerjaan aku, buat karyawan-karyawan aku juga, buat semua lah gitu. Jadi sulit, jujur sulit, karena waktu aku juga sama yang lain 24 jam. Aku yakin bukan cuma aku yang merasakan itu. Ibu yang pergi ke kantor, perginya pagi, dia harus nyiapin sarapan dulu buat anak dan keluarga. Di kantor dia banyak masalah pekerjaan, pulang udah malam. Itu aku yakin bisa relate dengan aku gitu. Dan ini adalah film kita, film wanita-wanita yang memang tidak bisa diam dan harus selalu keep going. Tapi gimana sih Teh bisa menjadi wanita kuat, ibaratnya yang tadinya ibaratnya pasti kita punya sisi trauma yang pasti setiap orang punya, maupun anak teteh juga. Gimana cara dari transisi teteh trauma ke jadi wanita kuat lah? Kayaknya dijalanin aja sih, Mas. Aku nggak punya kiat-kiat khusus ya. Dijalanin dan yang sabar aja. Dijalanin dan memberikan yang terbaik. Habis itu sabar aja. Terus kita nggak pernah tahu juga besok gimana. Ya, aku boleh tahu nggak sih kenapa lagu yang sama Ariel yang akhirnya Yang karena itu lagu pertama aku juga, lagu Nada-Nada Cinta. Buat aku itu lagu pertama, buat Ariel juga lagu Nada-Nada Cinta itu dia dengar ketika dia masih SMP, aku SMA waktu itu. Terus memang pilihan aku sama Ariel pengen ya kita kita bikin lagi lagu apa ya, Nada-Nada Cinta aja. Nah, di balik suara teteh yang menggelegar ada mic yang bener-bener menjadi ini teh menggelegar suara teteh seperti apa sih mic pinknya suara teteh bawa konser nih teh. Ya, mic itu alat ya. Jadi alhamdulillah mic itu udah menemani aku berbagai konser gitu. Jadi selalu aku pegang mic yang tadi. Jadi kalau pegang itu cukup percaya diri. Sejak tahun berapa tuh dan harganya sendiri fantastis? Ada harganya lumayan. Kita ya teh. Iya. Bedanya apa sih teh mungkin untuk vokal sendiri pakai mic? Aku cocok aja sama mic itu, dan ya sama seperti yang lain, mic itu adalah media atau tools buat aku buat apa ya, memperkuat gitu, suara aku biar terdengar jernih, biar terdengar bagus gitu. Kenapa Ariel? Kenapa bukan Ariel? Karena menurut aku dia adalah penyanyi yang luar biasa ya. Salah satu teman dekat aku yang emang juga luar biasa hidupnya, dan aku dari dulu emang suka banget dengan suaranya. Aku rasa ini banyak ditunggu-tunggu orang juga ya. Ariel nyanyi solo dan kali ini duet sama aku untuk pertama kalinya di
karir solonya dia adalah duet sama aku gitu. Jadi buat aku ini adalah sebuah kehormatan juga untuk duet dengan seorang penyanyi pria, salah satu penyanyi pria dengan suara paling khas di Indonesia. Tapi tetap menjaga suara gimana sih Teh? Ibaratnya sampai sekarang tuh masih, oh kita kenal suara Kayak Rosa gitu ya aja ini gitu. gitu. Minum kencur atau apa? Iya. Minum air putih aja sih minum. Menjaga suaranya mungkin latihan, terus gak di expose terlalu berat. Kalau emang udah capek istirahat, dijaga aja. Gak ada yang khusus sih. Ambisi sebagai penyanyi apa lagi? Setelah ini. All Access 5T. Jangan dulu deh, ini aja dulu. Ya doain aja mudah-mudahan film All Access ini juga bisa benar-benar mengakses semua orang, pencinta musik, pencinta film, karena ini film dokumenter. Mungkin kita bisa menikmati film dokumenter di bioskop, sebuah cerita hidup seseorang penyanyi Indonesia, dan mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat buat yang nonton. Itu aja sih. Sampai tanggal 1 Agustus. Oke. Buat teman-teman semua, film All Access ini menceritakan tentang kehidupan aku di atas panggung dan di balik layar. Drama-drama kehidupan aku juga ada di sini, aku ceritakan. Semoga banyak manfaatnya, dan sampai ketemu dengan aku di bioskop kesayangan kamu mulai dari tanggal 1 Agustus 2024. Please datang, ajak rame-rame teman-teman yang punya reunian lagu aku. Ini saatnya nyanyi-nyanyi di bioskop, nangis-nangis bareng-bareng, dan menikmati sinema yang indah dari Sinemaku.